Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan tools dari Microsoft PowerPoint. Di sini kita dapat melihat menu home. Di dalam menu home ini terdapat paste. Paste ini digunakan untuk mempaste suatu teks atau gambar yang telah kita copy. Sedangkan cut ini berfungsi untuk mendelete atau menghapus suatu teks atau gambar tersebut dengan membloknya terlebih dahulu. Sedangkan di copy kita gunakan untuk mengcopy suatu teks yang kita inginkan dan suatu gambar. Kita dapat menambahkannya ke dalam slide dengan mempastenya. Format painter ini dapat kita lakukan dengan memblok teks pertama dan lalu kita memblok teks kedua, lalu kita melakukan format painter. Nah, di situ teks pertama akan sama dengan teks kedua. Lalu di selanjutnya ada new slide. New slide ini berfungsi untuk menambah slide-slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Dan di menu layout, di layout ini kita dapat menentukan bagan-bagan atau bagan-bagan dari teks tersebut sesuai yang kita mau. Lalu di menu reset, di reset ini kita dapat mereset sesuatu yang sebelumnya akan kembali seperti semula. Dan di delete ini untuk menghapus slide pertama dan slide selanjutnya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada ini digunakan font. Font ini berfungsi untuk mengatur dan mengubah ukuran suatu teks. Kita buat contoh ya, teman-teman. Nah, terlebih dahulu kita blok teks tersebut, lalu kita dapat mengatur besar dari teks tersebut sesuai yang kita mau. Nah, seperti ini. Kita bisa mengaturnya di sini. Dan kita juga bisa mengganti gaya teks tersebut sesuai yang kita mau. Dan di sini ini berfungsi untuk menebalkan suatu teks, dan ini untuk memerengkan suatu teks tersebut dan memberi garis bawah pada suatu teks. Lalu di sini kita juga bisa mengganti warna. Di sini kita bisa mengganti warna teks tersebut sesuai selera kita. Nah, dan di sini di paragraf kita dapat membuat rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan sejajarannya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini juga gunanya untuk teks tersebut agar rapi. Jika kita menggunakan ini, teks tersebut akan mendapatkan titik secara otomatis di belakangnya, dan selanjutnya juga akan seperti itu sejajarannya. Nah, ini untuk angka, dan ini juga memudahkan kita untuk merapikan teks yang kita inginkan tersebut. Dan ini fungsinya untuk ukuran jarak suatu teks tersebut ke bawah. Kita dapat mengubahnya sesuai yang kita inginkan, berapa jarak yang teks 1 dan teks 2 di bawahnya. Lalu di sini ada shape. Shape ini berguna untuk kita dapat memasukkan bentuk-bentukan yang ada di sini ke dalam slide tersebut. Nah, kita buat contoh segitiga. Nah, ini bisa kita besarkan dengan cara menariknya seperti ini. Nah, begini teman-teman. Di dalam shape ini banyak sekali bentuk-bentuk dan dapat kita masukkan ke dalam
slide tersebut. Lalu shape fills ini berfungsi untuk mengubah warna dari suatu teks tersebut, dan shape outline ini berfungsi untuk mengisi warna dari suatu teks tersebut. Kita ambil contoh ya teman-teman. Di shape outline ini untuk garis luar dari suatu teks tersebut ya. Lalu di shape fills ini untuk isian dari suatu teks tersebut. Nah, jadi bisa jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu di menu insert ini kita dapat, di sini ada table ini kita dapat membuat suatu tabel. Nah, kita bisa membuat suatu tabel dari dalam slide ini. Nah, ini akan mempermudah kita dalam membuat tabel. Nah, ini dia contohnya. Nah, di sini juga kita bisa dapat memilih warna-warna yang kita inginkan. Sangat mudah bukan? Nah, di sini kita juga bisa mengedit first column-nya seperti warna yang mana, dan last column. Nah, seperti ini, atau blended column. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita bisa mengaturnya. Lalu kita juga bisa mengatur sesuai warna yang kita inginkan dengan shading ini. Dan ini juga borders, ini berfungsi untuk garis dari suatu tabel ini. Nah, efek ini bisa kita gunakan untuk mengubah efek dari tabel tersebut. Lalu kita lanjut ke picture. Picture ini kita bisa menambahkan suatu gambar yang ada dalam dokumen kita untuk menambahkannya ke dalam slide tersebut. Clip art juga sama. Shape ini seperti yang tadi, bentuk-bentuk ini bentuk yang kita dapat masukkan ke dalam slide tersebut. Lalu dalam smart art ini kita bisa membuat bagan-bagan tabel seperti ini teman-teman. Kita ambil contoh satu ya. Nah, seperti ini. Kita di dalam itu kita dapat banyak model. Kita tinggal mengisi satu teks yang ingin kita isi. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Itu juga akan memudahkan kita dalam membuat suatu lalu di card ini biasanya kita bisa membuat suatu kita dapat membuat suatu kurva, memudahkan kita. Dan di dalamnya ini sangat banyak pilihan. Kita bisa tinggal memilih saja sesuai yang kita inginkan. Nah, di word art ini kita dapat memilih teks dengan banyak model dan warna. Nah, yang bisa kita lihat, kita bisa mengubah warnanya sesuai selera kita. Dengan terlebih dahulu kita blok teks dan kita ganti warna. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya di menu desain. Menu desain ini kita dapat melihat warna-warna dari suatu slide tersebut. Kita bisa mengganti warna dari slide tersebut semenarik mungkin. Di sini sangat banyak warna ya teman-teman. Kita bisa memilih warna-warna apa saja yang kita inginkan untuk model dari suatu slide yang ingin kita buat. Nah, di sini ada slide orientation. Di sini maksudnya ini adalah untuk bagaimana cara
bagaimana bentukan portrait atau landscape. Nah, yang saya pakai ini di sini adalah landscape. Nah, ada juga portrait yang memanjang seperti ini ya. Nah, di page setup ini kita bisa mengubah ukuran tinggi panjangnya suatu slide tersebut. Kita bisa mengubahnya di sini di page setup. Lalu selanjutnya kita masuk ke animation. Animation ini adalah suatu custom animasi yang kita inginkan. Jadi ini bisa mengubah gaya dari dalam slide ini, seperti efek lah ya teman-teman. Jadi kita bisa mengubahnya di sini karena di sini sangat banyak model ya. Ini dapat memudahkan kita untuk membuat slide yang kita buat ini semakin menarik. Dan selanjutnya ada slideshow. Nah, di sini from beginning ini berfungsi untuk menampilkan presentasi dari slide pertama. Dan di from current slide ini berfungsi untuk melompat langsung ke presentasi pada slide. Dan custom slide ini berfungsi untuk hanya menampilkan slide yang kamu pilih. Ini merupakan cara yang bagus untuk mempersingkat presentasi kamu atau menyesuaikan hanya untuk audiens yang berbeda. Setup slideshow terdapat berfungsi untuk mengatur opsi lanjutan pada lanjutan slide. Hide slide ini untuk menyembunyikan suatu slide tersebut agar tidak tampil. Rehearse timing ini berfungsi untuk latihan presentasi dengan tampilan slide layar penuh guna untuk menampilkan presentasi kita dalam suatu slide. Record narration ini berfungsi untuk merecord gerakan penunjuk waktu slide dan animasi pemutaran selama kamu memutar presentasi. Lalu kita masuk ke review. Nah, di view kita dapat melihat normal ini slide sorter ini menjadi 2 seperti ini. Jadi jika slide-nya banyak ini akan berjejer sampai ke sini. Note page ini terlihat seperti ini akan menjadi 2 dalam suatu slide. Slideshow ini berfungsi untuk menampilkan slide kita secara full. Dan di header ini kita dapat melihat slide kita keseluruhan. Lalu di sini juga ada color ini untuk warna, dan ini seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan kali ini. Dalam Microsoft PowerPoint tersebut, saya telah menjelaskan fungsi-fungsi dan tools dari Microsoft PowerPoint. Nah, di sini saya akan menutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan